rajin berinfak sedekah, rajin membaca Al-Qur'an. Falau aradaka, dan jikalau Allah menghendaki kepadamu, Allah akan membebaskanmu dari keadaan tanpa merubah keadaanmu. Alangkah indah kata Imam Ibnu Athaillah, Bapak Ibu. Jadi dalam hal ini Bapak Ibu, jangan pernah kita karena satu keadaan yang menyusahkan hidup kita menjual rasa malu kita, menjual iman kita. Berbohong jangan pernah sampai. Maaf, apalagi sekarang tahun politik Bapak Ibu. Tahun politik, tahun yang penuh fitnah, tahun yang mengadu domba, sehingga amal ibadah kita yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala habis, pupuslah sudah. Jangan sampai Bapak Ibu. Maka dari itu, antara malu dan iman kita itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kata Rasulullah, innal haya'a wal imana qurinan jami'an. Sesungguhnya malu dan iman itu dia berteman, qurina, berdekatan, jami'an, sekalian. Fa iza rufi'a ahaduhuma, apabila salah satunya diangkat pergi, rufi'a akharu, maka yang lain akan pergi. Apabila rasa malu hilang, iman pasti tanggal. Apabila iman telah pupus, maka rasa malu akan hilang. Di rasa malu dan iman itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan bagi seorang yang muslim, yang mukmin, yang mengakukan bahwasanya Allah itu Tuhan kita, Nabi Muhammad adalah Rasul kita, Al-Quran adalah iman kita, orang-orang dhaif, orang-orang lemah, orang-orang miskin adalah teman kita. Dia mengakui seperti itu. Jadi Bapak Ibu, dalam hal ini jangan sampai kita karena satu keadaan rasa malu hilang, iman pun telah tanggal dalam diri kita. Jadi itu dulu Bapak Ibu. Jika ada pertanyaan silakan bertanya, Pak. Ada pertanyaan, Bu? Ada, Bu? Diulang. Kata Imam Ibnu Athaillah, diulang kembali Bapak Ibu. La tatlub minhu ayyukhrijaka min halatin. Janganlah kamu menuntut, la tatlub, janganlah engkau menuntut minhu, dari Allah, ayyukhrijaka, bahwa Allah keluarkan engkau, bahwa Allah bebaskan engkau, min halatin, dari satu keadaan, liyasta'malaka fima siwaha, membebaskan engkau dari satu keadaan sehingga engkau bisa beramal, berbuat dalam keadaan yang lain. Jangan pernah. Falau aradaka, dan jikalau Allah menghendaki kepadamu, lasta'malaka min ghairi ikhrajin, sungguhlah Allah berbuat sekehendaknya kepadamu, sungguhlah Allah berbuat sekehendaknya kepadamu, min ikhrajin, min ghairi ikhrajin, tanpa merubah keadaanmu. Jadi dari hal ini, orang-orang yang mengatakan dia berusaha boleh Pak, berdoa silahkan berdoa, Allah sendiri yang mengatakan. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan pula, ud'u ilallahi wa antum muqinuna bil ijabah, kata Rasulullah. Berdoalah kepada Allah, wa antum, sedangkan kamu, muqinuna bil ijabah, yakin bahwa doa kamu akan diijabahkan, akan dikabulkan oleh Allah. Berdoalah, tetapi dalam berdoa harus mempunyai adab. Dalam berusaha Pak, pasti harus mempunyai adab. Makan harus mempunyai adab. Minum harus mempunyai adab. Bahkan para imam-imam dahulu, sebelum kamu mempelajari ilmu kepada seseorang,
sebelum kamu mempelajari ilmu, sebelum kamu mendengarkan pengajiannya, pelajarilah adab kepadanya dahulu. Sebab al-adabu faqal ilmi, adab itu derajatnya lebih tinggi daripada ilmu, Pak. Kalau ilmu, Pak, maaf Pak, setan, iblis yang bernama jin, iblis yang dahulunya yang bernama Azazil, Pak, itu maaf Pak, seluruh di muka bumi ini pernah ada bekas sujudnya, Pak. Azazil, seluruh muka bumi ini pernah ada sujudnya. Namun karena kesombongannya, wa izqulna lil malaikati isjudu li Adam, dan seketika itu kami berkata bagi malaikat, usjudu li Adam, bersujudlah kamu bagi Adam. Fasajadu, kemudian mereka sujud, illa iblis, melainkan tidak sujud adalah iblis. Aba wastakbar, dia enggan dan merasa tinggi hati. Apa sebab? Karena tidak mempunyai adab. Orang berilmu jikalau tidak beradab, sama saja, Pak, tidak ada beza dengan yang bernama tadi itu, iblis tadi. Orang pintar banyak sekarang, Pak, tapi orang yang bermoral, maaf bisa dihitung jari. Sarjana tinggi-tinggi sekarang, Pak, maaf bahkan perkataannya maaf lebih busuk daripada comberan, Pak. Maaf. Ustaz dia esos, dia itu Ustaz doktor saya lah seorang tuh. Tapi jika perkataan ada kurang, moral kurang lagi, maaf berarti ilmunya itulah ilmu dari keturunan iblis. Itu, Pak. Begitu juga dengan politik yang lain tuh. Hati-hati juga, Pak. Jadi tentang masalah politik jangan pernah kita tabu. Sebab dalam ilmu fikih, Bapak Ibu, ada namanya fikih ibadah. Tentang masalah sholat, masalah puasa, masalah itu fikih namanya fikih ibadah. Tentang masalah nikah namanya fikih munakahat. Tentang masalah berjual beli, bagaimana transaksi, ada namanya fikih muamalah. Tentang masalah hukum, masalah sebuah hukum, ini hukumnya bagaimana, menetapkan hukumnya bagaimana, namanya fikih siasah. Siasah itu bahasa Arab artinya siasat, politik. Bahasa kitanya politik. Gitu, Bapak. Itulah eloknya Islam ini. Ada namanya fikih ibadah, fikih muamalah, fikih munakahat, fikih jinayah wasiasah. Itu orang yang paham tentang empat itu seluruhnya, Bapak Ibu, jikalau tidak mempunyai adab, maaf malla adabalahu fahuwa dabbah. Barang siapa yang tidak mempunyai adab, kurang adabnya, ilmunya tinggi tapi maaf mulutnya lebih busuk daripada got, daripada kali. Ilmunya tinggi tapi sering memfitnah, ilmunya hebat, akalnya tinggi, dia cerdas namun kurang moral, maaf fahuwa dabbah, maka dia tidaklah berbeda dengan dabbah. Dabbah itu bahasa Arab yang artinya hewan. Hewan yang bagaimana, Ustaz? Hewan yang merangkak-rangkak di bumi, tidak mempunyai kaki, merangkak dengan badannya, namanya hewan melata. Itu, Pak, Ibu. Nah, jadi itu sesama kita harus mempunyai adab sesama kita loh. Kita kan hablum minallah wa hablum minan nas. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna imanmu sehingga kamu mencintai saudaramu sebagaimana kamu mencintai dirimu sendiri. Sesama manusia loh. Sedangkan sesama manusia kita punya adab. Rakyat kepada pimpinan mempunyai adab, pimpinan kepada rakyat mempunyai adab, ustadz kepada jamaah mempunyai adab, jamaah kepada ustadz mempunyai adab.
Murid kepada guru mempunyai adab. Murid tidak boleh menuntut guru. Jikalau seorang murid dia sering menuntut guru, guru pun harus mempunyai tuntutan kepada murid. Begitu juga orang tua murid. Berarti orang tuanya, jikalau orang tua mempunyai tuntutan kepada guru, guru yang mengajar muridnya, berarti guru harus mempunyai tuntutan pula kepada orang tuanya. Baru ada namanya baru ada namanya selalu berkaitan. Jangan sampai tumpang tindih dalam kehidupan. Jikalau kita menuntut Allah, berarti Allah harus wajib menuntut kita. Maka dari itu kita harus bersifat adil. Kita meminta kepada Allah, ya Allah, kenapa tidak adil? Kita tuntut Allah, berarti Allah mempunyai tuntutan kepada kita. Maka dari itu Bapak Ibu, bersifat adillah dalam kehidupan. Harus bersifat adil. Sebab apa? Innallaha yuhibbur rifqa fil amri kullih. Sesungguhnya Allah mencintai rifqa, santun, sopan santun, fil amri, dalam satu pekerjaan, kullihi, seluruhnya. Rifqa, kasih sayang. Rifqa itu kasih sayang Bapak Ibu. Jadi dalam satu pekerjaan, baik kita kepada Allah yang menciptakan kita, Tuhan kita, sesembahan kita yang Maha Rahman, Maha Rahim, harus mempunyai adab. Sedangkan kepada manusia kita mempunyai adab, kenapa kita kepada Allah tidak mempunyai adab? Di mana kasih sayang Allah yang terletak kepada diri kita? Apakah kita lalaikan? Nah, itu pertanyaannya Bapak Ibu. Jawaban pertanyaan itu ada pada diri kita masing-masing. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di dalam diri kamu, adakah kamu melihatnya? Di dalam diri Pak, bukan yang ada pada diri, di dalam diri. Maka dari itu Bapak Ibu, sungguh indah kata Imam Ibnu Athaillah, jangan pernah tuntut Allah, berdoalah kepada Allah, berusahalah, bertawakallah dalam usaha, dan yakin, dan punyai rasa malu dan keimanan. Sebab rasa malu dan iman itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Apabila rasa iman pergi, rasa malu pergi, iman akan hilang. Apabila iman telah bertukar tidak kepada Allah, maka malu pasti kandas. Seperti lagunya Malaysia, kandas. Nah itu Pak. Jadi maka dari itu, jadi apa itu kesimpulannya Ustadz? Kita press Bapak Ibu, kita kompres. Sebanyak panjang lebar tadi kita kompres. Yang pertama, jikalau kita ingin Allah itu memberikan kita ke apa yang dituju, kehendak boleh pinta berlaku, berarti jikalau Allah kita tuntut, berarti Allah wajib menuntut kita. Apa yang Allah wajibkan menuntut kita? Yang pertama, jangan memakan riba, jangan berzina, jangan berjudi, jangan minuman khamar, jangan memfitnah, jangan mengadu domba. Banyak tuntutan Allah kepada kita. Itu yang pertama. Jikalau Allah ingin bersifat adil kepada kita, kita harus adil pula kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana adil kita Ustaz? Maaf Bu, dalam 5 waktu, maaf Pak, 5 waktu dalam sehari semalam berapa waktu Bu? 5 waktu. Jikalau Allah ingin bersifat adil kepada kita, maka kita harus bersifat adil. Contoh dalam sholat harus kita laksanakan qobliyah, ba'diyah. Setelah itu berzikir. Setelah berzikir harus bertenang-tenang, berwudu sesunah wudu, dan salat sesunah wudu, salat sunah wudu, salat masuk masjid, harus banyak-banyak kita beribadah kepada Allah. Itu. Jikalau Allah ingin memberikan sayang kepada kita, kita tuntut kasih sayang Allah, kita harus juga, jikalau kita menuntut kasih sayang Allah, berarti Allah harus menuntut kita kasih sayang. Sebab apa? Innallaha yuhibbur rifqa fil amri kullihi. Sesungguhnya Allah mencintai kasih sayang dalam setiap pekerjaan. Berarti kita sayangi orang-orang seluruhnya tanpa pandang bulu.
Baik orang gila, baik orang waras, baik orang Islam, baik orang non-Islam, kita kasihi. Tapi kita sayangi orang-orang Islam. Maka dari itu kita harus bersifat adil sebelum Allah bersifat adil. Kita periksa diri kita, adakah kita telah baik amalan kita? Kita periksa diri kita, apakah kita telah adil kepada Allah? Jikalau kata kita telah adil, insya Allah Allah pasti bersifat adil, Bapak Ibu. Allah pasti memberikan kita, pasti. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah menyalahi janjinya, Bapak Ibu. Tidak pernah menyalahi sedikit pun. Namun manusialah yang acap kali dan seringkali dia lupa terhadap diri sendiri. Baiklah Bapak Ibu, mungkin itu yang dapat diambil kesimpulan. Mudah-mudahan pengajian kita yang disampaikan itu, kata Imam Ibnu Athaillah, bukan maksud hati memberikan pengajaran, bukan maksud hati menggurui, bukan maksud hati menceramahi, melainkan kita dalam rangka ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Namun jikalau dalam penyampaian ada rasa yang tersinggung, tersinggung rasanya bagus tuh Pak. Jikalau ada rasa tersinggung bagus tuh. Apa sebab? Sebab memang betul dakwah itu ada rasa menyinggung. Jikalau tidak tersinggung, berarti tanda hati telah mati, Bapak Ibu. Maaf. Oh, enggak ada tersinggung, santai-santai baik gitu kan? Berarti hatinya telah mati. Jikalau tersinggung, berarti tanda ada iman. Jika tersinggung, baik buruk berubah jadi yang baik. Hanya itu Bapak Ibu. Terima kasih atas seluruh perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.